Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Pak Miko. Jadi di video kali ini saya akan membahas pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian geluti setelah lulus dari jurusan DKV. Tapi khusus pekerjaan yang kegiatan utamanya adalah menggambar. Lalu apa sajakah itu? Mari kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi yang saya sampaikan di channel ini kebanyakan sifatnya tambahan atau bukan berdasarkan kompetensi dasar atau kurikulum di DKV SMK. Gak usah lama-lama, kita bahas satu persatu pekerjaan apa saja yang bisa digeluti lulusan DKV, khusus yang pekerjaan utamanya adalah menggambar. Nah, pertama kita masuk ke dunia komik dulu. Kalau dalam dunia komik Amerika, naskah komik yang sudah siap divisualkan selanjutnya diserahkan kepada yang namanya penciler atau komik artis. Jadi penciler ini menggambar adegan-adegan komik dalam bentuk panel-panel menggunakan pensil dan media kertas. Contoh hasilnya seperti gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, di Indonesia, pensiler yang cukup terkenal dan pernah bekerja di Marvel dan DC Comics adalah Mas Ardian Syaf, orang asli Tulungagung yang sekarang bekerja untuk Bumi Langit, perusahaan yang memproduksi dan membangkitkan lagi komik superhero Indonesia seperti Gundala, Sibuta, Godam, Sri Asih, dan masih banyak lagi. Setelah halaman komik selesai digambar dengan pensil, selanjutnya berkas diserahkan ke inker untuk dilakukan proses inking atau penintaan. Nah, ini contoh halaman komik yang sudah selesai dilakukan proses penintaan. Jadi dulu teman-teman, penintaan ini dilakukan secara tradisional menggunakan pena dan tinta cair. Sedangkan sekarang penintaan bisa dilakukan secara digital menggunakan software, tapi tetap prosesnya disebut inking. Walaupun teknologi sekarang sudah berkembang, ternyata masih banyak orang yang melakukan proses inking menggunakan pena dan tinta. Ya, contohnya Mas Ardian Syaf ini. Nah, kemudian ada lagi seniman bernama Andy Brice. Kalian bisa cek sendiri Instagramnya untuk melihat karya-karya yang lainnya. Setelah proses inking selesai, selanjutnya file halaman komik diserahkan ke colorist untuk dilakukan proses coloring atau pewarnaan. Nah, jadi contoh halaman komik yang sudah jadi sampai tahap pewarnaan adalah seperti ini teman-teman. Nah, gambar yang paling kanan ini saya foto dari halaman depan komik Gundala. Kalian bisa lihat dan baca sendiri bahwa seperti yang saya jelaskan untuk membuat komik, ada yang bagian menggambar sendiri, meninta sendiri, dan mewarnai sendiri. Kemudian di dunia komik ada yang namanya cover artist, di mana pekerjaan utamanya adalah menggambar atau mendesain sampul komik. Penerbit komik Amerika seperti DC dan Marvel biasanya mereka merilis komik dalam versi reguler dan versi varian cover. Varian cover ini isinya sama dengan yang reguler, hanya beda pada desain sampul halamannya saja. Nah, beberapa seniman yang sering menggambar varian cover dari komik-komik Amerika diantaranya adalah seniman bernama Stanley Lau, atau dalam Instagramnya dia memberi nama Artgerm ya. Kalian bisa kepoin sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya Lee In-hyuk, orang Korea. Ini beberapa contoh hasil desain cover yang dia buat. Silakan bisa dikepoin Instagramnya. Nah, sekedar info tambahan ya, jika di komik Amerika pekerjaan dibagi beberapa orang, mulai dari yang bikin cerita sendiri, ada yang memvisualkan sendiri, ada yang bagian meninta sendiri, sampai ada yang melakukan proses pewarnaan sendiri. Nah, sedangkan di komik Jepang, semua itu mulai dari cerita, gambar, dan penintaan dilakukan oleh satu orang. Dan komik-komik Jepang rata-rata hitam putih. Tapi biasanya jika sebuah judul komik Jepang atau biasa disebut manga ini sukses, si pengarang pasti sudah punya asisten untuk menggarap komiknya. Karena komik di Jepang terbit tiap minggu untuk tiap satu chapternya. Jadi si pengarang harus kejar tayang.
Selesai di dunia komik, kita lanjut ke dunia hiburan yaitu game dan film. Nah, yang pertama ada yang namanya konsep artis. Mungkin masih belum banyak yang tahu atau belum banyak yang dengar profesi konsep artis. Nah, visual yang dihasilkan konsep artis kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini adalah konsep art dari film Wiro Sableng, dan kebetulan yang membuat konsep art ini adalah Caravan Studio, sebuah studio yang konsen di bidang ilustrasi yang berlokasi di Jakarta. Dari visual ini, kita bisa berkesimpulan bahwa fungsi dari konsep art adalah sebuah panduan untuk tim produksi film atau game akan seperti apa visual film atau game tersebut nantinya. Jadi bisa panduan untuk adegan-adegan atau angle-angle pengambilan dalam film nanti akan seperti apa. Bisa juga panduan tone warna dalam film atau game, atau panduan penggambaran suasana dan setting dalam film nanti akan seperti apa. Nah, konsep art untuk game dan film ini juga biasa disebut dengan istilah key art. Nah, bahkan Caravan Studio yang sering menangani konsep art untuk film merilis konsep art dari film Wiro Sableng dan Gundala dalam bentuk buku yang diperjualbelikan. Ini dijual di Tokopedia ada. Tinggal kalian ketik aja Caravan Studio, nanti muncul. Kemudian di dunia game dan film biasanya ada yang namanya karakter designer. Tugas dari karakter designer ini mendesain tampilan karakter dari sebuah game atau film, mulai dari rambut, baju yang dikenakan, dan senjata yang digunakan. Nah, ini contoh konsep karakter desain dari game Devil May Cry 5 yang ada di konsol PlayStation 4. Kemudian kita masuk ke dunia merchandise atau merch illustration, di mana item-item yang biasa didesain adalah t-shirt, enamel pin, skateboard, tote bag, dan lain-lain. Tapi yang paling sering adalah t-shirt atau kaos. Dan mereka paling sering menyebut dirinya sebagai ilustrator. Sebenarnya istilah ilustrator ini sangat luas, tidak hanya untuk mereka yang membuat desain ilustrasi atau merchandise saja. Profesi-profesi yang sudah saya sebut sebelumnya seperti cover artist, komik artist, sebenarnya mereka juga bisa disebut sebagai ilustrator. Tapi hanya saja mereka punya pekerjaan yang lebih spesifik atau yang lebih sering mereka kerjakan. Biasanya kita tahu seorang membuat ilustrasi untuk dijual ke produsen aparel seperti t-shirt adalah dari jumlah warna di karya ilustrasi mereka. Jumlah warna desain ilustrasi kaos umumnya paling banyak 6 warna, tanpa ada warna gradasi atau mentok 8 warna lah. Karena semakin banyak warna, semakin besar juga biaya produksi yang akan mereka keluarkan. Nah, ini contoh desain ilustrasi untuk t-shirt atau kaos. Kalian bisa lihat sendiri warna-warnanya cenderung terbatas. Kemudian juga ada desain ilustrasi yang diterapkan ke papan skateboard seperti ini. Silakan kepoin sendiri nama-nama akun Instagram yang sudah saya cantumkan di situ. Nah, kemudian juga ada desain ilustrasi yang diterapkan untuk item enamel pin seperti ini. Oke ya. Nah, dari dunia merchandise selanjutnya kita masuk ke dunia children book atau buku anak. Mereka yang membuat ilustrasi anak biasanya menyebut dirinya sebagai children book illustrator. Mereka sangat mudah dikenali dari gaya atau style ilustrasi yang mereka buat yang sangat khas untuk anak kecil. Beberapa nama yang terjun ke dunia ilustrasi anak diantaranya Lenny Wen. Kalian bisa cari sendiri di Instagram dengan nama @lunarsi. Nah, contoh karyanya seperti ini. Kemudian ada yang namanya
Fanny Wen. Kalian bisa cari di Instagram dengan nama @wenfancy. Nah, contoh karyanya seperti ini. Oke, jadi sekian dulu teman-teman. Semoga membawa manfaat untuk kalian. Mungkin sebenarnya masih banyak nama profesi yang berhubungan dengan menggambar. Tapi jika kita bahas terlalu banyak, video ini akan semakin panjang. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian punya saran terkait dunia DKV yang ingin dibahas, khususnya di bidang ilustrasi. Jangan lupa ibadah, makan, dan istirahat yang cukup. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum.